Dan sekarang kekayaan kita, aset-aset kita sudah digitalized. Iya. Tiba-tiba gak ada listrik atau internet, dead bro. Makanya sekarang udah balik lagi Rusia sama Cina kan sekarang mereka ngumpulin banyak banget emas. Emas lagi ya? Iya, karena emang ya itu yang reliable. Dan nenek moyang kita tuh bukan pelaut, nenek moyang kita tuh koruptor. Oke, bro. Gue awalnya tuh kayak ngecek Instagram lu tuh salting gue. Kenapa? Namanya kan Ilyas Muhammad, tapi singkatannya I love you so much. ILYSM. Iya gak sih? Iya kan? Emang pinter banget nih orang bikin cewek-cewek. Gue liatnya belum apa-apa gue udah I love you so much gitu ya. Apa kabar bro? Baik. Gue kayak familiar sama lu nih. Kenapa muka gue emang pasaran sih bro? Iya, gak pasaran sih. Maksudnya gini, gue kan awal pertama kali tuh ngeliat lo itu viral di TikTok. Oke. Iya. Ini gue udah masuknya kategori viral nih sekarang. Viral dong, gara-gara iya kan lo yang bikin sold out bukunya kan? Iya itu kaget loh beneran loh. Itu sampai komen gue isinya nanyain buku, sampai ada yang nge-spam naro link-link buku tempat belinya di mana. Padahal bukan brand ambassador kan? Bukan. Nah, sampai gue dikontak sama penerbitnya. Ada keranjang kuning nggak? Nggak ada. Gue ngerasa rugi kenapa gue nggak naruh keranjang kuning ya. Iya. Itu gue cuan tuh. Iya sekalian aja kan. Iya sekalian. Borong dari toko buku. Iya. Simpan di rumah, jualan. Jual lagi bener. Ya untung-untung 500 perak. Satu buku kan lumayan bro. Iya. Aduh. Jadi Ilyas ini terakhir gue baru tahu dia ini ternyata seorang penyanyi ya bro. Iya bener. Boleh penyanyi. cerita dikit nggak tentang? Cerita karir musik gue nih. Iya. Aduh, karir musik pandemi gue. Aduh, itu kayaknya tahun terberat deh bagi ya hampir semua profesi sih ya. Terutama di industri entertainment gitu, semua harus jadi digital. Yeah. Gue yang musisi ya nggak bisa nge-gigs kan, kita gigs baru ada sekarang gitu kan. Benar. Oke, cerita. Oke, dulu jadi awal karir musik gue tuh sama Kevin and the Red Rose. Jadi tuh dulu ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Bentar, Kevin and the Red Rose. Jadi tuh Kevin Aprilio. Oh, Kevin Aprilio, ya, oke. Dia tuh mau bikin sebuah project. Oke. Nah, nama projectnya itu Kevin and the Red Rose. Itu kayak vokal grup jatuhnya. Kayak Kahitna lah. Kahitna tapi versi muda gitu. Boy band? Nggak boy band sih bisa dibilang boy band, tapi gue nggak joget. Soalnya tuh Dinomi Soilnya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu kocak ceritanya awalnya. Soalnya awalnya itu dia tiba-tiba DM gue. Bro, kenalin gue Kevin katanya. Terus boleh minta ID Steam lu nggak? Steam game. Oke. Jadi dia ngajakin gue ngedota pertamanya. Ternyata PDKT-nya di situ ya. Jadi gue artis jalur Dota men. Iya. Jadi kebetulan waktu itu Instagram gue emang gue ada cover lagu pakai hashtag Indomusikgram lah atau apa, gue ada tuh suka. Cuman isinya selain itu gue isinya Dota semua. Oh bener gamers ya. Jadi ya gue lagi seru-serunya tuh lah pokoknya tuh main game. Nah terus tiba-tiba dia ngajakin collabs. Belum ada istilah collabs ya zaman dulu ya. Apa dong? Ya. Mabar dong. Mabar kan. Dia ngajakin gue mabar. Nah disitulah baru pas abis sambil main kan, sambil voice chat kan. Dia sambil cerita, jadi gini bro, gue mau bikin project baru nih gitu. Dia tuh kan sebenarnya anime banget ya, wibu banget ya sebenarnya. Oh iya. Geek bukan wibu ya, geek kali ya. Iya. Asli. Jadi dia tuh dia tuh terinspirasi bikin project itu gara-gara nonton Sailor Moon. Oke. Jadi kita di branding itu kayak pangeran bertopengnya Sailor Moon. Oke. Dan itu setiap gua manggung kita tuh bagi-bagi mawar merah ke penonton pas tengah-tengah lagu kita. Terus kita ngajak satu orang naik, terus kita kasih bunga gitu, kayak gitu. Berarti fantasinya dia dia wujudkan di kalian. Iya, diwujudkan di kita gitu. Keren. Terus gue nanya, tapi kita nggak joget kan? Enggak, tenang kok, gue juga nggak bisa joget. Kevin joget aja. Ya udah, kalau selama nggak joget ya udahlah. Soalnya gue joget palas men. Iya. Dari situlah awalnya. Terus dari situ gue ngebantuin dia juga bikin albumnya Viera waktu itu.
gitu. Terus gue juga featuring juga di salah satu lagunya gitu. Judulnya apa? Perjuangan. Perjuangan. Iya, Yang video klipnya di Iya. Itu ya, helipad. Yang di helipad. Aduh itu rambut gue lagi gondrong-gondrongnya. Itu dulu gue ngiranya itu malah apa ya? Green screen, men. Kagak. Soalnya itu serem banget kan jalan di atas. Iya gitu. iya. Enggak, tapi itu asli. Real. Itu asli tuh. Asli. Dan itu kepengenannya si Widi tuh. Gila nyalinya. Bisa nggak jalan di situ katanya. Itu tuh kalau kita kepleset udah udah TB ya. Simatupang tuh. Iya TB Simatupang itu ya. Gue awalnya agak-agak takut kan, tapi si Widi aja berani. Ya udahlah, gue juga. Akhirnya tuh adalah scene-nya tuh. Yang mereka yang berdua itu kan. Yang berdua di situ. Gokil. Lumayan tuh. Emang Widi adalah wanita pemberani. Sebenarnya dia genetisnya cowok sih, gue yakin tuh. Iya, lebih nyalinya lebih gede dia daripada lu ya. Parah tuh orang satu. Ya, sebenarnya gue juga tahu lu tuh ya itu dari konten yang Nostradamus itu. Dan itu benar-benar viral banget dan gue ngelihatnya pembawaan lu beda aja di situ. Kenapa beda kenapa? Nah, jadi kan kalau misalnya kayak konten kreator TikTok biasanya kalau udah bawa konspirasi atau horor, itu musiknya udah iya kan? Atau piano gitu kan? Iya. Tapi lo di situ kayak fun gitu pembawaannya. Terus juga yang lo tampilkan tuh kayak bikin penasaran gitu. Nah, terus gara-gara lo juga, gue nggak kebagian tuh buku tuh. Gue pengen beli sold out gitu. Iya, sold out bukunya. Wah bangke nih, gimana ya? Ya udahlah, undang aja lah orangnya. Iya benar. Dan lo udah baca ya bukunya? Gue udah baca bukunya, udah baca. Oke, boleh diceritain sedikit nggak apa yang lo tahu tentang Nostradamus ini? Mungkin dari backgroundnya dulu deh. Gue disclaimer dulu ya, gue bukan apa? Sejarawan. Bukan sejarawan. Gue juga bukan Nostradamus garis keras gitu. Iya. Cuman gue ceritain dulu mungkinnya pertama kali gue nemu buku itu. Oke, boleh. Gue nemu buku itu dari TikTok awalnya. Justru dari TikTok juga? Dari TikTok, cuman konten kreator luar. Oke. Jadi waktu itu dia ngebahas tentang, di buku itu dituliskan bahwa Queen Elizabeth meninggal pada tahun 2022 pada umur 96 tahun, 5 tahun lebih muda dari ibunya. Oke. Lalu Pangeran Charles menggantikan. Menggantikan tahtanya. Nah, di situ terus disebut, tapi yang naik bukan William tapi Pangeran Harry. Yang kita tahu tuh dia bermasalah dengan keluarga kerajaan gitu karena memiliki istri dengan warna kulit yang berbeda gitu kan. Nah, itu awalnya tuh dia cuma ngebahas itu, tapi di sela-sela video itu dia ngebuka ada daftar isi. Nah, di daftar isi itu gue ngeliat dan itu bukunya bahasa Inggris. Jadi itu tuh buku ditulisnya sama Mario Reading. Mario Reading itu adalah seorang penafsir lah yang menafsirkan ramalan-ramalan Nostradamus itu gitu. Di buku itu ada tulisannya Indonesia versus Australia. Oh iya. Itu yang versi bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ada di nah, gue kepo tuh, gue pause tuh. Ini gue nggak salah lihat, gue scroll ke belakang gitu, gue lihat lagi beneran gitu. Dan gue ngecek di video-video dia yang lain nggak ada yang bahas itu. Nah, gue kepo dong. Akhirnya gue search lah tuh bukunya. Ada ternyata di Indonesia, udah ditranslate pula dalam bahasa Indonesia. Iya, langsung lah gue check out tuh. Hari detik itu juga gue check out. Besokannya ya gue bikin konten itu. Iya, sehari langsung jebret. Tiba-tiba 10 juta. Emang orang Indonesia nih masalah goib ya. Iya, cepet ya. Cepet bener. Iya. Lo gak pengen ganti nama Ilyas Sudin? Ilyas Sudin. Gue udah gak gondrong. Gue udah aman, gak gondrong, gue aman. Kalau tenan versi Sunda gimana ya? Itu kan versi Jawa tuh. Tenan. Ini kadang-kadang ya. Beda orang gue. Beda orang. Iya, udah tobat. Udah tobat ya. Iya, udah tahu dunia gemerlap tuh orang. Udah jadi artis sekarang. Iya. Keren. Dari situ awalnya. Iya. Dari situ sebenarnya awalnya. Nah, terus lo bawa bukunya gak sih? Ada. Bukunya ada. Nah, ini bukunya. Nih bukunya nih. Gila, gue jadi duta baca Indonesia, bro. Gak apa-apa. Inilah bukunya yang membuat saya viral, guys. Nostradamus. By Mario Reading. Tuh. Yang apa? Nge-translatein siapa sih? Mario Reading itu. Dia nge-translate sekaligus juga menafsirkan. Jadi yang bilang Ratu Elizabeth meninggal pada tahun 2022 itu ini si Mario Reading sebenarnya. Mario Reading. Iya, jadi si Mario Reading ini nggak kalah sakti sama Nostradamus. Karena he said the exact date 2022 Queen Elizabeth
akan meninggal. Oh jadi itu bukan kata-kata dari Nostradamus? Enggak, bukan dari Nostradamusnya bilang apa? Nostradamus itu dia cuman jadi gini dulu tuh kan ini kan dari abad ke-15 ya, tahun 1500-an nih. Dia tuh bikin profesi. Jadi tuh si Nostradamus ini dia seorang alkemis, dokter juga gitu. Dan dia melakukan perjalanan-perjalanan lah gitu. Jadi ada wabah juga saat itu tuh dia dokter wabah juga. Kalau sekarang sih dokter Tirta lah kayaknya. Iya. Dia tuh dokter wabah gitu. Jadi melakukan perjalanan buat menyembuhkan wabah-wabah itu. Nah disitulah dia ketemu dengan dokter-dokter yang lain, dia ketemu sama ahli-ahli sihir yang lain gitu. Cuman pada tahun segitu emang lagi gereja-gereja tuh lagi keras-kerasnya di situ tuh. Maksudnya kerasnya menolak sesuatu yang itu baru yang dulu-dulu zaman perempuan yang diduga penyihir terus dibakar hidup, ditenggelamin, itu zaman-zaman itu Dark Age, Dark Age itulah. Nah dia menganggap bahwa dia mendapatkan penglihatan, tapi dia nggak berani ngomong secara terang-terangan karena takut kena juga dia penistaan agama. Iya. Akhirnya dia buatlah dalam bentuk quartrain ini. Dia bentuknya sastra puisi gitu. Dari syair lah beberapa bait gitu. Nah di situ banyak orang yang menerjemahkan gitu. Oh dari situ. Dari situ awalnya. Dan itu booming banget tuh dari zaman itu tuh dia booming banget. Oke. Jadi dulu tuh di Eropa ada namanya lagi in-innya tuh almanak namanya. Nah, almanak? Iya almanak tuh kayak apa ya? Kayak kitab gitu, kayak buku, kayak ini kedepannya bakal ada ini terus masa panen segini. Oh gitu. Oke. Nah si Nostradamus juga ini dia jago horoskop, astrologi gitu sebutannya. Jadi kamu Aquarius ya, nggak cocok kerja di air. Primbon bang. Iya primbon. Dia jago juga begitu. Oke. Sampai dia punya koneksi dari keluarganya King Henry itu kalau nggak salah Catherine de Medici istrinya tuh. Jadi jadi apa ya sebutannya kayak dukun tabib keluarga, sekaligus dukun in-house. Ada dukun freelance. Ada. Biasanya freelance, sekarang dia udah in-house. Iya. Nggak PHK nggak pas pandemi. Kan lagi pandemi kan? Iya dia lagi pandemi. Nggak PHK tapi. Justru naik dia pas pandemi. Berarti nggak in-house. Iya, freelance. Iya, freelance. Benar. Oke. Terus naiknya tuh dia pas pandemi awalnya. Jadi dia tuh naiknya juga pas pandemi. Pandemi itu. Karena dia dulu tuh zaman-zamannya masih ya zaman kedokteran kan masih belum maju ya. Iya. Ilmu kedokteran. Jadi di sana wabahnya juga kayak masih dibungkus pakai balutan bawang. Pokoknya kotor lah, terus dikeringin darahnya. Kayak gitu dulu tuh kayak gitu metodenya. Kalau dia tuh enggak, dia udah mulai higienis. Terus dia bikin herbs juga. Nah, berarti dia yang ngebawa perubahan di zaman itu. Salah satunya itu. Makanya dia terkenalnya kayak gitu karena dia beda metodenya. Oke. Dan itu masih muda banget dia saat itu. Nah, akhirnya dia ketemu sama dukun-dukun lokal kali ya, warlock, terus tahu ramuan-ramuan. Ini kayaknya bikin giting gitu. Jadi dia beyond multidimensi saat itu. Iya. Dapatlah wahyu itu. Dari situ awalnya. Oke. Berarti nih orang nih multi karir ya? Banyak ya karirnya? Ini orang sans bro sebenarnya dia. Orangnya multi karir gitu. Iya. Pintar gitu. Oke. Berarti berawal dari situ ya? Iya. Berarti itu bisa dibilang dia ini sebenarnya bukan penulis buku Nostradamus ini. Kalau Nostradamus, iya dia yang menulis, dia mengeluarkan kumpulan syairnya. Syairnya itu. Iya, tapi penerjemahnya banyak. Penerjemahnya banyak. Yang berusaha mentranslatekan ini tuh artinya sebenarnya apa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di beda negara itu tafsirnya bakal beda nggak tafsir bukunya? Beda bahasa, beda ini. Ya diterjemahin aja sih sebenarnya. Tapi tetap kayak Bible versi misalkan King James yang versi Inggris, ada versi Indonesia, ada. Maknanya tetap sama. Kalau di buku ini, jadi dia ada tiga apa nih gue kasih lihat. Ada 3 part. Nih misalkan lahirnya Antikristus, ini lagi yang kebukanya ngeri banget nih. Ini kelahiran Dajjal di sini nih. Iya Antikristus. Iya, nah ini kayak gini bentukannya nih. Nih, kayak gini nih. Dia cuma nulis segini doang. Bahasa Perancis, terus terjemahannya ini, baru tafsirannya di sini. Ini bahasa Perancis kuno apa sama yang sekarang? Kuno. Bahasa Perancis kuno. Terus karena orang Perancis itu seperti orang Arab, mereka tuh suka bermain kata-kata gitu. Terus juga sekaligus dia menghindari agar tidak keciduk sama gereja.
biar nggak dianggap melakukan melakukan sihir gitu. Nah, terus dia bikin juga ringkasannya di sini. Antikristus. Nah, yang bikin ringkasan terus yang bikin tafsirannya itu si Mario Reading ini. Gitu. Kalau si Nostradamus emang dia cuma nulis segini doang nih, berapa itu 4 baris doang. Gila ini tulisannya. Hitler kemungkinan besar adalah antikristus kedua. Iya, kalau Nostradamus bilangnya kayak gitu. Hitler. Iya. Karena antikris itu yang dia membawa bencana lah ke muka bumi. Yang parah itu antikris yang ketiga nanti katanya. Siapa? Belum ada nih. Ada ini disebutin di sini. Siapa? Belum tahu orangnya, cuman dia dijelasin lah pokoknya lahirnya di situ kayak gitu. Dajjal dong berarti. Ya banyak, maksudnya ya Dajjal itu nggak satu menurut kepercayaan Katolik ya, kalau saya salah maafin gitu ya karena saya Muslim. Tapi ada antikris yang beberapa kali muncul gitu. Oke. Kebangkitan. Adzan dulu apa gimana? Iya nih makanya nih gue juga pengen ngomong gak enak. Adzan dulu geng. Adzan dulu. Studio gue nggak kedap, suara burung aja kedengeran. Oh itu bocor tuh. Iya bocor, nggak apa-apa lah, biar natural. Ya cut dulu lagi seru-serunya nih. Azan tuh suruh sholat bukan suruh berhenti. Sholat yuk. Astagfirullah. Lanjut ya. Tadi tentang kemunculan antikristus itu katanya ada 3 bagian apa 3 Kalau di sini sih sebutannya 3 bagian. Nah, terus kenapa Hitler dikategorikan sebagai antikris kedua? Itu soalnya nih ada di sini nih dijelasin. Seperti penggunaan kata hister katanya. Kata Nostradamus tuh. Misalnya dalam kuadran Hitler yang memberi pertanda perang dunia kedua. Hister juga bisa berarti Danube atau danau, suatu tempat yang dekat dengan tempat kelahiran Hitler tuh. Dan juga histeria yang jelas diderita Hitler. Kata itu berasal dari Yunani kuno. Gitu. Itu artinya apa sih? Apaan? Itu artinya apa tadi yang lu bacain? Gue nggak paham deh. Ini tuh ya. Jadi yang buat mereka ini sih buat si penerjemah ini, Hitler itu dia antikris kedua gitu karena membawa bencana lah kepada dunia ini gitu, dan ternyata Nostradamus sudah pernah menyinggung hal itu gitu, dengan cocok laginya dia lah gitu. Dan itu kan berarti kan Hitler itu yang kedua, yang pertama siapa? Nah, yang pertama nggak dijelasin di buku ini. Yang pertama nggak dijelasin, apa dijelasin tapi gue belum baca ya. Tapi seingat gue sih nggak ada. Kalau yang pertama, ntar gue buka. Ntar ya. Ya jadi mikir gue. Hitler bisa tuh dikontenin, apa mau difotokopi nih bukunya? Enggak. Thank you. gengsi gak, gua harus beli nih. Iya, enggak. Tapi susah ya, sold out. Iya, di sini sih cuma dibahas yang ketiga aja kalau di buku ini. Yang ketiga doang. Gak tahu ya kalau di buku Nostradamus. Yang kedua. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, kalau di sini Hitlernya nggak dibahas, cuman mereka menganggap bahwa menurut Nostradamus Hitler itu antikris kedua gitu. Nextnya adalah antikris ketiga. Setelah itu barulah ada perang Indonesia dan Australia. Setelah pembahasan ini? Iya, di tahun setelahnya. Jadi 2032. Jadi Hitler antikris muncul. Terus di tahun 2000. Nah, ini masih pertanda nih, tadi itu masih pertanda-pertandanya sampai 2034 pertandanya. Nah, lahirnya itu di tahun 2035. Lahirnya apa? Antikris ketiga. Iya, oke. Di tahun 2035. 35. Dan kita nanti perang sama Australia itu di setelahnya di tahun 2037. 37. Iya. 2 tahun setelahnya. Jadi begitu si antikris ini lahir, dia pokoknya ngacak-ngacak lah gitu di sini. Kalau mau baca boleh, nanti kalau mau dijelasin selanjutnya boleh. Tuh. Antikris ketiga akan dinyatakan sebagai second coming katanya. Ini tidak benar. Dia akan merusak dunia dan juga gereja Kristen. Jadi dia tuh akan dianggap sebagai fake prophet, nabi palsu ya, yang katanya membawa perdamaian gini-gini. Enggak, padahal dia yang bikin dunia hancur di situ. Kok kayak cerita Dajjal ya? Iya kan, antikris itu Dajjal. Antikris itu Dajjal. Kalau menurut pemahaman Katolik tuh antikris itu ada reinkarnasinya gitu. Oh, oke. Gitu. Habis mati ada lagi penerusnya. Oke. Setelah itu barulah nih perang antara Australia dan Indonesia. Nggak tahu ada hubungannya secara langsung apa nggak langsung setelah kemunculan si antikris ketiga itu. Nah, ini yang bikin gue kepo saat itu di konten ini. Yang pas ngebahas ini perang antara Australia dan Indonesia. Gitu. Setelah lu baca isinya kayak apa?
Isinya tuh ngebahas tentang perselisihan. Kan kalau kita lihat sekarang ya, Indonesia kan udah rising banget ya bro ya. Iya. Iya, soalnya kan Jokowi juga dapat Global Citizen Award dari PBB, malah dia juga mau diangkat jadi sekjen PBB lah segala macem. Kayaknya nih Indonesia ada kemungkinan bakal jadi negara besar juga gitu. Jadi rising nih, jadi sebagai kekuatan poros. Adalah potensinya gitu. Nah nanti akan bersinggungan nih. Gue bacain ringkasannya aja ya. Indonesia dan Australia berebut supremasi di Lautan Hindia. Perselisihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar. Wow. Based on this book ya, bukan gue yang ngomong. Iya, bukan ya. Disclaimer, saya bukan dukun guys. Iya. Kita cuma menjelaskan isi bukunya ya. Kita cuma menjelaskan isi bukunya. Berhubung gue juga gak percaya ramalan gitu. Cuman karena gue ngerasanya ini lebih ke konspirasi daripada ramalan gitu. Bener. Ini tuh program kerja kayaknya bro. Tapi ada berapa hal yang sudah terbukti dari buku ini? Selain tadi kayak kematian Ratu Elizabeth katanya tepat banget ya? Tepat tahun 2022. Itu juga aneh sih kenapa bisa gitu. Terus nah yang menarik itu yang nanti nih. Kita di tahun 2022 dan 2023. Itu akankah Pangeran Harry jadi penggantinya kalau jadi Raja Inggris? Dalam buku ini disebutkan kayak gitu. Pangeran Harry yang jadi Raja Inggris, bukan William. Karena kita semua pasti nganggap setelah Charles itu William, karena dia anak yang paling baik, nggak urakan, ngikutin norma-norma kerajaan. Kalau Harry tuh kebalikannya, bro. Tapi di situ kenapa bisa Pangeran Harry yang naik? Dia nggak ngejelasin secara detail. Cuman di situ dia jelasinnya pokoknya yang naik adalah Pangeran Harry. Raja Charles turun gara-gara apa? Nggak disebutin juga. Kalau Raja Charles turun gara-gara ya menurut si Mario Reading ya, dia karena nggak kuat aja. Karena kan Lady Diana, Putri Diana kan meninggalnya banyak banget kontroversi kan gitu. Ada yang bilang mati, ada yang bilang dibunuh. Dan itu menghantui si Prince Charles ini. Menghantui lah gitu sampai ada isu perselingkuhan juga di dalamnya. Pokoknya dia udah capek dan udah tua juga kan sebenarnya Prince Charles. Orang Ratu Elizabeth aja meninggal 96 tahun umurnya. 70 tahun berkuasa ya. Iya, kalau nggak salah 70 tahun berkuasa. Jadi Pangeran Charles juga udah terlalu tua bro. Terus kan juga iya pas mamanya itu meninggal, mamanya ya, Ratu Elizabeth II itu ya, mamanya meninggal. Dibanding-bandingin ya sama Putri Diana meninggalnya kayak gimana. Terus konspirasi tentang. Dan sekarang juga udah rame di sosmed, di berita tentang dibanding-bandingin tentang attitude-nya lah gitu. King Charles tuh yang suka ngedumel, marah-marah, karena kan Queen Elizabeth itu dia humoris, bijaksana kayak gitu. Beda ya. Jadi kayak dibikin nggak betah aja gitu. Iya, dapat tekanan terus. Iya, dapat tekanan terus. Pokoknya lagi jadi bukan public enemy ya. Ya pokoknya dia lagi banyak tekanan lah gitu. Banyak diserang. Coba aja kita lihat nih sekarang, kita buktikan ya pemirsa ya. Benarkah King Harry akan menggantikan Pangeran Charles? Itu ya. Itu menarik banget. Kalau sampai terbukti berarti buku ini entah dari mana, ini kayaknya time traveler bro. Gokil sih. Gokil ya. Terus ya kalau misalkan tadi lo nanya apa aja yang udah terbukti, ya kayak tsunami, dia ngebahas juga 9/11. Tsunami? Iya, tsunami 2006 yang di Aceh 2004. Gua kelas 6 SD itu. Terus setelahnya ada 2006 juga kan ya, kalau nggak salah yang di Pangandaran. Itu 2006 ya? Iya, pokoknya di sini ada ngebahas tsunami, terus kematian Paus ini ya, Paus bukan Vatikan. Paus, Vatikan nggak sih? Vatikan ya. Bukan paus ikan ya. Vatikan. Iya. Ya. Bukan ikan paus ya. Banyak pokoknya mungkin ada juga yang meleset gitu. Ada juga yang meleset. Ada yang meleset. Cuman gue nggak terlalu mendalami itu sih gitu ya. Yang gue dalami sekarang yang gue ikutin banget itu yang ini. Yang 2022, 2023 dan 2023 ini masih tentang perang. Tentang perang? Iya, kan sekarang perang kan Rusia Ukraina iya. Kan. Itu dibahas juga di dalam buku ini. Di dalam buku ini dibahas tahun 2023. Ini gue jadi merinding. Nih 2023. Dua kekuatan besar bergabung untuk memerangi semakin meningkatnya permusuhan global yang dapat menghancurkan keduanya. Persekutuan itu aneh namun berhasil. Meski demikian, pengaruh baiknya tidak bertahan lama. Itu tentang
Perang dunia. persekutuan ya tentang Persekutuan. ya bisa kalau gua nganggapnya ini kayaknya kayak ya sekarang Rusia sama China, China, kan sekarang beraliansi Iran. dengan memerangi meningkatnya permusuhan global. Global. NATO itu kan bisa dibilang global kan, itu gabungan Eropa dan Amerika, gitu. Amerika, Ada iya. yang memerangi itu Iya. di buku ini. Sedangkan buku ini ditulisnya dia nyetaknya dia 2005. Ini nyatakan 2005 ini. 2005 ini cetakan 2005 bukunya. Si Mario Reading tuh menerbitkan buku ini 2005. Wow. Sekarang 2022 gitu kan. 2022 iya. Di 2003 dari 2023. Dan itu udah mulai ancang-ancang kan? Dia Iya. kan dia bilang 2023 dong. Iya, dia bilang 2023 di sini. 2023 kan ya tinggal berapa bulan lagi men. Iya, bentar Dan lagi. perang ini kan belum selesai. Belum selesai, bakal panjang banget ini perangnya. Orang profitable. Iya. Gue udah denger juga tuh. Lanjut profitable. sampai yang 2024. Nih, kalau dari terjemahan tok ya nih dari si Nostradamusnya, Mars dan tongkat kerajaan bagaikan suami dan istri, di bawah rasi Cancer akan terjadi perang yang merugikan 2024. Segera setelah itu seorang raja baru akan menjalani upacara perminyakan suci yang untuk waktu lama akan menenteramkan bumi. Wow. Anjing merinding bangsat. Itu 2024. Perminyakan. Perminyakan suci ini, persekutuan antara dua kekuatan besar yang disebutkan dalam kuarteran terakhir akan berlanjut. Persekutuan yang tadi mungkin yang sekarang terjadi Rusia sama China mungkin ya yang disebutkan itu. Korut gitu-gitu ya. Iya, akan berlanjut. Tapi satu pihak akan mengorbankan pihak lainnya sehingga hanya meninggalkan satu pemimpin untuk menenteramkan dunia. Di sini tulisannya kayak gitu. Ya sebenarnya kan Rusia dan China itu bersatu karena common enemy, karena mereka musuhnya US Sama, dan iya. NATO, bukan dari kesamaan visi-visi Iya, banget beda, Rusia iya. dan China itu Iya. gitu. Nah, Nostradamus bilang di sini mereka akan ada salah satu pihak yang menjadi korban di situ dan meninggalkan satu. Bentar. Korban ini maksudnya Jadi di sini persekutuan antara dua kekuatan besar. Kalau misalkan kita asumsinya Cina dan Rusia, ya mungkin itu yang akan ada salah satu yang dikorbankan. antara Cina atau Rusia. Oh gitu. Iya. Dan satu yang bakal jadi pemimpin dan menenteramkan Untuk menenteramkan dunia. dunia. Iya. Berarti sama dengan apa? Tatanan dunia baru gak sih? Kan itu kan tujuannya New kayak World Order ya. New World Order Itu kan? dibahas juga salah satunya Di situ. di 2028. Heeh. Ini tuh sebenarnya banyak banget tentang perang di buku ini, men. Ada perang India sama Pakistan. Terus gue juga sebenarnya baca-baca ini nggak gue dalam-dalami banget. Ntar gue Iya, anxiety, men, asli. Iya. Kita coba kita fokus yang tadi dulu aja deh. Oke, yang yang mana tadi yang gue tuh jadi connect tuh pertama nanti bakal ada satu orang yang menenteramkan. Berarti Iya. kan ini connect sama tatanan dunia baru. Iya. Yang kedua tuh minyak suci. Iya. Sekarang memang kan yang lo bilang profitable tadi Iya. ya persoalan Minyak. Iya. kan. Minyaknya Rusia. Ya, Terus bakal ada yang dikorbankan salah satu. iya, gue nggak tahu itu siapa gitu. Dua persekutuan itu. Dari dua persekutuan itu bakal ada yang dikorbankan salah satu. Sekarang kan Rusia lagi mencoba untuk mengimbangi hegemoni Barat lah ibaratnya gitu kan. Iya. Dan semua Rusia dan Cina mereka udah based on gold lagi. Mereka nyetak uang dari gold. Iya, gold tagih uang ya. enggak. Kayak zaman dulu. Kalau Amerika kan dia ngeprint uang ngeprint aja. Ngeprint aja. Terus nggak peduli. Kan ada dua jenis dolar kan. Ada Iya. satu yang stempel biru, satu stempel merah. Kalau stempel biru yang harus berdasarkan emas nggak sih? Nah cuman emang udah nggak dipakai sekarang. Udah nggak dipakai kan? Mereka cetak Harusnya yang tuh- merah dan itu bikin itu bukannya Inflasi terus jadinya. terus kan jadinya Karena gara-gara kan itu. semua orang bayar pakai dolar kan, trade. Iya. Orang beli minyak itu wajib pakai dolar. Harga dolar. Makanya dia pede aja, nggak perlu ada jaminan karena uang dia tuh udah menjadi jaminan itu sendiri. Iya. Sedangkan Rusia sekarang mau beli minyak ke Rusia kalau nggak salah udah harus pakai rubel. Harus pakai rubel. Iya. Kalau nggak pakai emas. Agak masih ya. Dan itu benar-benar bikin negara dia makin untung ya. Iyalah jelas. Orang-orang ngiranya pas dia perang, wah rugi nih lu buang-buang tenaga. Ukrainanya nggak kunjung kalah. Padahal mah sengaja tarik Sengaja ulur. dilama-lamain itu Lama-lamain ya. biar enjoy dia. Biar enjoy. Sekarang aja tuh Indonesia tuh kabarnya kemarin gue lihat berita Iya. ya beberapa bulan lalu Indonesia tuh bakal menaikkan harga Indomie men gara-gara ya gandumnya kan dari Ukraina. Ukraina kan penyuplai gandum, salah satu supplier gandum terbesar. terbesar. Waduh. Jokowi aja sampai ke sana kan. Iya. Salam-salaman. Alhamdulillah nggak jadi naik.
Naik apa nih? Enggak jadi naik Indominya. Oh iya keren naik Iya, apaan? nggak Hati-hati jadi men naik. 2024 nih. Ada nggak ya di sini? Ada. Oh iya ya, ada nggak ya? Nggak ada, Siapa yang jadi? Nggak ada kalau itu sih. Kalau Indonesia tapi dicatat di situ ya kayak gitu. Cuman Iya. yang pas perang sama Australia 2037. Sunda Empire ada nggak? Nggak masuk ya. Sunda Empire nggak masuk Lord. ya. Gue pengen ajak Lord sih kesini nanti. Iya boleh. Ntar Iya. gue nonton pas itu. Anjing otak gue Agak-agak ini. Iya ini. Ngebul. Anjir Belum lagi nih keruntuhan finansial juga seru. Anjir, tadi kita agak bercanda-bercanda dikit karena otak gue ngebul men asli karena pas lu cerita, jadi kayak lu cerita satu hal, otak gue tuh kayak kemana-mana gitu. Terus lu udah cerita yang lain lagi tuh kayak Iya, anjing. kebanyakan ya? Too Enggak, much information ya? Bukan too much information juga, tapi menurut gue kayak satu hal yang lu sebutin aja tuh udah bikin gue berfantasi jauh. Wah anjing ternyata bisa gitu ya, gitu. Tiba-tiba ada yang baru lagi, wah anjir. Gak beres-beres men. Dan sebenarnya yang itu tadi tuh 2023 itu ada nggak sih ditulis di situ dampak ke negara kitanya, ada nggak? Nggak ada sih kalau itu. Cuman dia bilang pokoknya ada persekutuan antara Negara dua besar negara itu. yang melawan hegemoni yang sudah ada sekarang gitu. Oke. Endingnya disebutin nggak? Bakal kayak apa? Endingnya itu yang Yang tadi ya pemerintahan satu itu ya. persekutuan antara dua kekuatan besar itu akan berlanjut Oke. gitu ke 2024 ini. Tapi satu pihak akan mengorbankan pihak lainnya. Sehingga hanya meninggalkan satu pemimpin untuk menenteramkan dunia. Tuh. Bentar deh. Itu kan kalau yang lu bilang tadi kan yang dikorbankan antara Cina dan Rusia. Maybe ya, gue juga nggak tahu, gue bukan penafsir ya. Iya. Gitu. Maksudnya kenapa kita tidak berpikir kalau itu antara Rusia, Cina dan Amerika, bisa jadi Rusia yang kalah atau Amerika yang kalah? Karena yang bersekutu kan di sini. Oh, yang disebutkan yang bersekutu yang ya? bersekutu melawan yang sudah mendominasi global gitu. Oke. Dan yang mendominasi global tadi ini disebutkan nggak dia bakal kalah atau nggak? Jadi di sini nggak disebutin sih. Nggak Cuman disebutin ya? kayaknya sih kalah. Kalah ya? Karena kan yang nentramin satu di antara Iya. dua yang kuat ini ya. Iya. Dan kayaknya cuman nggak tahu, who knows. Harus belajar. Ini juga bahasa bukan kata Rusia. Mario Reading, itu kata gua aja ya. Iya. Soto itu ya aing. Ini kita kayaknya harus hubungin si apa ya? Si Turah ya? Turah yang di Rusia ya. Iya, harus belajar bahasa Rusia men, Iya. buru-buru. Cakep euy. Apaan? Itu. Turahnya. Lagi ngomongin Turah cakep. Aduh, Enggak karena lu bayangin gak sih tentara-tentara di sana tuh yang cewek-ceweknya tuh hot kayak oh iya. Benar. men, nggak ada burik-buriknya. Iya, anjing. padahal udah latihan apa masuk Iya, sawah gitu ya. Mereka latihan kayak di sini juga sih gigit ular. Enggak lah ya. Kayaknya nggak ada. Kebal gitu. Cewek-ceweknya enggak lah ya. Tapi jujur kan lu tahu sendiri ya. Misalnya kayak kita nih sebenarnya Indonesia kalau mau tahu tentang budaya di seluruh dunia orang luar tuh kayak gimana attitude segala macam tinggal ke Bali kan. Iya, benar. Dan kita akan ketemu dengan orang beda. Nah, gue pernah ketemu orang Rusia, mereka tuh anti banget ya sama bahasa Inggris gak sih? Iya kali ya. Emang jarang yang mereka yang bisa bahasa Inggris. Bahkan kalau kita ajak bahasa Inggris dia nanya kenapa harus Inggris Iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa harus bahasa Inggris? Ya gitu. karena kan dari dulu ya itu mah ya Iya. udah panjang sejarahnya. Panjang gitu. sejarahnya, katanya mau Sama jelasin. kayak Jepang juga jarang orang yang bisa bahasa Iya Inggris. bener. Sama. Tapi justru itu bagus, maksudnya nasionalisme mereka tuh kuat banget. Kuat gitu. banget iya. Kalau kita kalau kagak bisa bahasa Inggris dicengin ya. Iya, Kurang selatan. Bahasa Inggrisnya salah dikit aja ada polisi grammar banyak kan. Ini salah harusnya Wih, has, parah. have gitu-gitu. Iya. Itu kayaknya malunya seaib-aib keluarga tuh ya keluar ya. gara-gara Tapi bahasa- justru itu yang ya benar, maksudnya kan Indonesia mah emang negara non blok. Iya. Ya kita mah masuk aja semua, Masuk bro. aja semua. Iya, nggak Dan- usah garis keras amat. Tapi gitu. kerennya lidah kita orang Indonesia kalau bahasa Inggris keren ya. Iya. Iya. Oke, ini berarti kan udah sampai ke yang paling deket ya. Iya. Ini sebelum kita bahas nanti Australia dan Indonesia Iya. bagaimana. Setelah itu apa lagi men di atas itu? Setelah itu ada yang menarik lagi yang gue dapetin. Itu tentang keruntuhan finansial. Karena buku ini dicetak tahun 2005. Ini kocak gini. Ini ya gue bacain si profesinya gitu ya. Terjadi keruntuhan finansial global di tahun 2028. Yang dipicu oleh penggunaan pengganti uang tunai. Ke? Misalnya kartu kredit, utang negara, dan instrumen-instrumen finansial lainnya. Anjir. Seperti terus lanjut lagi. Dan keruntuhan ini di seluruh dunia dari objek keuangan palsu. Semua utang di antara negara-negara di bangsa-bangsa bakal dibatalkan.
apakah ini akan berlaku untuk utang pribadi kita juga nggak tahu. Tapi di sini yang ditulisnya disebutin pengganti uang tunai. Mungkin zaman itu belum tahu kripto kali ya. Iya, iya. Kalau udah ada, maksud gua apakah kripto gitu ya? Tapi nggak juga men. Iya, Karena nih sekarang tuh uang semuanya bentuk angka kan. Iya benar. Cuman medianya beda-beda. Ya, contoh salah satu e-tol. Iya. Gua aja tuh terkadang mikir ya, ini e-tol nih kartu yang di mobil kita tuh kadang Iya. ya ngasal aja gitu naruhnya ya. Padahal isinya tuh bisa 1 juta. Iya. Nah di situ tuh letaknya di mana terkadang tuh kalau kita lihat uang fisik dibanding uang angka, kita tuh lebih menghargai uang fisik. Benar. Akhirnya kan ini set. Anggaplah sekarang kita udah digital gitu ya. Iya. Tiba-tiba internet mati. Lu mau ngapain? Coba. Iya. Mau bayar di scan kagak bisa. Kagak bisa. Atau enggak listrik mati gitu kan. Udah. Tuh ada filmnya tuh. Iya. Banyak. Yang ada angka di sini tuh yang maknya mati tuh naik bus. In time. Iya. Anjir terjadi ya. Mungkin ya Black Mirroran tuh berarti itu. Iya. Cuman kalau ya logikanya gitu kan, semua orang sekarang udah tergantung sama internet sama listrik gitu kan. Bener. Dan sekarang kekayaan kita, aset-aset kita sudah digitalized. Iya. Tiba-tiba gak ada listrik atau internet, dead bro. Makanya kalau Rasulullah tuh dulu pernah bilang, ajarilah anakmu berkuda, memanah dan berenang katanya. Karena kepercayaan kita tuh ada beberapa orang yang percaya someday kita bakal kembali ke zaman dulu. Zaman batu. Zaman dulu nggak ada listrik dan internet. Ya kayak kata Albert Einstein, dia nggak tahu perang dunia kedua pakai senjata apa. Iya, tapi yang jelas dia bilang setelah perang dunia ketiga udah pakai panah, batu dan kayu ya. Kayak gitu. Om Albert. udah ada teknologinya juga kan, EMP kalau nggak salah, electromagnetic pulse. Itu kayak bom gitu, kalau ditembak listrik mati semua. Oh iya. Iya. Jadi kalau ditembak bomnya itu ada dengan radius berapa meter gitu, atau berapa kilo nggak tahu. Pokoknya di radius itu listrik mati semua. Mati semua listrik. Banyak banget ya sekarang senjata-senjata gituan ya. Iya, makanya udahlah perbanyak ibadah aja. Iya. Saya nggak ngajakin musyrik, saya mah ngajakin kalian ibadah nih. Iya. Masa depan suram kayaknya guys. Iya, makanya dekatkan diri kepada yang maha kuasa. Yang sekarang lagi dikembangin juga apa? HARP, HARRP. Yang senjata yang menggunakan bencana alam gitu loh. Oh iya. Tahu nggak? Ya yang kayak tsunami gitu. Iya, badai. Ya kita punya Mbak Rara sih, cuman ya maksud gua Mbak Rara udah ketemu pesulap merah belum sih? Udah lagi ribut. Ya, lagi ribut. Ya maksud gua ya walaupun kita punya Mbak Rara tapi HARPS itu serem men. Iyalah. Karena waktu itu pernah ada konspirasinya. Kan gua pas tsunami Aceh kan gua masih kecil tuh. Gua ada di situ. Gua ada di sana, keluarga gua juga banyak yang innalillah gitu, meninggal gitu ya. Terus ini sebenarnya jadi rahasia umum juga buat sebagian orang Aceh. India ngebongkar kalau ada itu bom nuklir bawah air, bawah laut, dan gue pernah bahas. Teori konspirasinya sih kayak gitu. Terus ada orang bule yang coba ngebongkar itu ditangkap, sampai dia bikin buku ditangkap tuh. Dan waktu airnya surut tuh, airnya surut, tiba-tiba kapalnya gede banget suaranya men, boom gitu. Kita tuh yang baru aja trauma karena airnya baru surut, kirain itu tsunami susulan karena gede banget kan. Iya. Terus tiba-tiba banyak kayak lu pernah nonton ini nggak, Battle of Los Angeles? Iya. Tiba-tiba banyak pesawat helikopter gitu yang gitu. Kita udah kayak manusia purba men, karena semua akses putus, kita nggak punya makanan, dan makanan kita dijatuhin pakai dari Indomie itu dijatuhin dari helikopter ke bawah. Bang, kita nyambut. Indomie tuh yang turun ya. Indomie yang turun. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Masuk surga yang bikin Indomie goreng sama Indomie goreng. Amin. Siapa sih pemiliknya? Indofood? Lupa Udahlah gak usah dibahas. Iya. Oke. Di endorse gak sih ini? Iya, oke. Ya ini cuman selingan ya, biar kita gak ngebul banget otaknya. Oke, kita lanjutin nih. Nah akhirnya itu tadi apa, uang tadi ya. Ya itu salah satu yang menariknya lah gitu. Di 2028 akan ada terjadi krisis finansial. Jadi emang paling bener nabung masih kayaknya ya, karena ada gitu. Dan jangan ucapkan itu. Maaf. Nanti keluarga Rockefeller marah. Rockefeller apa Rothschild sih? Kalau Bank Dunia? Dua-duanya itu mah. Dua-duanya ya? Rothschild deh kalau nggak salah. Rothschild ya.
Berarti kita better nabung emas. Iya better sih, karena ada bentuknya gitu kan. Bahkan emas sekarang dalam bentuk digital juga ada men. Ada, tabungan makanya emas. itu. Tapi ada bagusnya sih yang bisa dipegang gitu. Fisik ya. Amit-amitnya kenapa kan kayak gitu, kayak blackout tiba-tiba semua great reset. Kita nggak tahu kan. Gue punya tabungan 100 juta ya mana? Iya. Mau nariknya gimana? Ngeklaimnya gimana? Susah. Iya. Itu sama kayak pertanyaan gue waktu kecil men. Jadi gue nanya ke bokap, ya ini 500. Iya itu 500 perak kata bokap gue. 500 nih. 500 kepingan. Kok 500 perak? Emang perak kalau beli pakai uang ini dapat tuh 500 keping, gue bilang. Ya enggak lah kata bokap gue. Akhirnya bokap gue cerita, zaman dulu uang ini bentuk kayak kwitansi katanya. Kwitansi. Jadi kayak kenapa disebut 500 perak? Karena ini adalah bukti kalau kita punya tabungan perak 500 takarannya di bank. Dan ini adalah kenapa begitu gue tanya? Ya karena menurut menurut zaman pas perkenalan tentang dunia bankir gitu ya. Dikatakan kalau bawa emas, bawa perak tuh ribet. Jadi mendingan emasnya disimpan ke kita kasih bukti kalau kamu punya. Iya benar. 1.000 perak. Akhirnya terjadilah inflasi. Dan itu benar-benar kayak banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Gak sih? Kayak hipnotis gak sih kalau dipikir-pikir. Waktu itu lo punya uang 1.000, tandanya lo punya 1.000 perak beneran. Sekarang lo beli dah uang 1.000, dapat nggak 1.000 keping perak? Kan nggak mungkin. Ya gitu ya, gua itu. Makanya sekarang udah balik lagi Rusia sama Cina kan, sekarang mereka ngumpulin banyak banget emas. Emas lagi ya? Iya, karena emang ya itu yang reliable. Iya benar. Tidak tergerus zaman. Walaupun harganya naik turun tapi that's gold gitu, tetap aja. Iya, mau lo belah gunting dibakar jadi apa itu tetap emas. Emas gitu. Kalau uang kertas kan digunting ditangkap polisi maksudnya. Kalau gunting-gunting uang ditangkap. Harus pelan-pelan lah baca buku ini. Gue juga nyicil-nyicil baca buku ini. Kalau sambil live biasanya di TikTok. Iya. Gue lagi nge-live, bang bahas dong. Kadang-kadang gue lagi capek, nyanyi dulu aja yuk guys. Back to basic ya. Capek beneran. Soalnya isinya tuh perang. Walaupun ada yang bagus juga, cuman rata-rata sih itu sih. Berarti dia ngebahasnya benar-benar tentang kejadian-kejadian yang menyeramkannya doang ya? Iya. Kehancuran, kematian. Banyaknya kayak gitu ya. Iya. Di si buku ini gitu. 2028, berarti ini 2022. Bentar lagi kan? 6 tahun lagi ya? 6 tahun lagi. Dan sekarang web 3.0 udah digitalize semua loh. Iya semua. Hati-hati. Gak ada salahnya kita diversifikasi kekayaan kita ke bentuk yang real kayak gold gitu atau silver atau apa. Terus setelah berarti 2028 bakal terjadi krisis. Iya. Itu global ya. Global. Dunia kan. Dunia. Dulu krisis kita di Indonesia aja 98. 98. Pahit banget. Gimana 98. global. Makanya siap-siap aja lah. Iya nih harus mempersiapkan diri nih. Cuman ya disclaimer lagi ya, ini hanya buku dan kita hanya membacakan. Tapi tidak ada salahnya berjaga-jaga men. Iya. Gitu. Sedia WC sebelum salah dong, jangan WC dong. Jorok banget, sedia payung sebelum hujan aja. Iya. Sedia WC. Sedia pil. Sebelum pusing. Iya, sebelum pusing ya. Terus setelah itu bakal ada apa lagi? Banyak ini kalau mau dibahas baca, ini ada part-partnya nanti YouTube nih. Banyak asli. Ya? Apa kita langsung ke Indonesia Australia? Indonesia Australia sih cuma disebutkan seperti itu aja. Penyebab perangnya tadi itu ya? Adalah konflik di Hindia, Samudra Hindia tuh. Dan kabarnya kita kalah. Kabarnya di sini sih ya, kalau di sini dijelasinnya kita 2037. Ini di sini sebutnya bukan yang ini. Nah, ini dengan sia-sia pelabuhan tidak melawan balik, jembatan dan tugu peringatan dipisahkan. Kalau di sini mah jadi kan gini, kenapa dia menyebutkan ini Indonesia? Soalnya si Nostradamus ini bilang gitu kan, sebuah perang dipicu oleh satu bangsa kafir besar katanya. Terus ada 3 elemen yang si negara, ciri-ciri negaranya itu. Negaranya itu ada pelabuhannya, ada jembatannya, dan ada tugu peringatannya. Nah, jadi dia bilang itu tuh di Surabaya, tugu peringatan pahlawan. Terus itu
kota pelabuhan juga. Terus ada jembatannya kan. Iya, di Suramadu. Iya. Gitu. Oh, Jadi gitu. sebenarnya ini nggak tahu bener nggak tahu salah karena dia masih universal banget kan. Yeah. Karena kalau si Nostradamus cuman bilang sebuah perang dipicu oleh satu bangsa kafir besar. Bangsa kafir besar. Ya, dan dia nih si Mario Diding nih bilang bahwa Australia ini negara sekuler kan. Oh iya. Negara bebas, Negara maksudnya bebas, bukan yang based on religious agama gitu ya. kan. Jadi dia nganggapnya itu, dan yang terdekat adalah salah satunya Indonesia yang memenuhi kriterianya Kriteria itu. gitu, yang ada Iya, pelabuhan, tugu peringatan, dan ada jembatan besarnya. Tapi kalau dari Surabaya ke Aussie emang ada jalurnya? Ya itu langsung ngegemblong laut aja kan, seberang-seberangan itu. Iya benar-benar. Bukannya dia lebih dekat ke Papua ya kalau? Ya maybe juga ya. Iya. Tapi ya gue maksudnya di sini pun si Mario Reading ini dia ada satu quatrain atau satu ramalan Nostradamus yang ditafsirkan dua gitu. Oke. Jadi ada probability-nya gitu. Oke. Ada tafsiran ke arah sini, ada tafsiran ke arah sini gitu. Jadi kita berdoa aja semoga ini tidak benar atau dia salah nafsirin gitu. Oke. Jadi dari satu ramalan ini tuh dia banyak ininya bisa bercabang. Bercabang gitu. ya maknanya. Maknanya karena orang Perancis itu suka bermain kata-kata gitu. Iya. Semoga aja salah ya. Istilah kata gitu ya. Istilah kate gitu kan. Ente nih kadang-kadang capek tahu perang. Iya sih capek. Enggak kalau lu ada kepikiran bikin bunker nggak sih? Kita tuh sebenarnya nggak perlu khawatir sih soal perang. Kenapa? Pertama kan tentara kita kan secara data Iya. ya kan terbukti itu. Dulu pernah posisi berapa tuh? 13, 14, Iya. pokoknya 20 besar deh tentara kita. Udah gitu generasi kita EPEP dan PUBG itu udah latihan sejak dini. EPEP. Iya, lo bayangin aja mereka nembak sambil Iya. sambil apa? Belum lagi mage-magenya kita kan banyak kan. Mage lagi. Iya. Mage. Mage kita siap turun tangan tuh Iya langsung sih. dari gunung-gunung turun gunung. Tapi jangan salah loh. Ini terlepas apa ya dari isu kata pesulap merah katanya. Iya. Ada itu sihir. Lu inget nggak zaman penjajahan Belanda? Zaman penjajahan Jepang. Ini kan gua mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang bilang gini. Kalau memang perdukunan di Indonesia itu nyata, kenapa kita 350 tahun dijajah? Lu sering baca itu nggak? Komen-komen kayak gitu. Iya, ada yang baca kayak gitu. Tapi ini pernah nggak lu baca tentang suku Dayak Iban? Pernah baca Belum nggak? pernah kalau suku Dayak Iban. Tapi kalau setahu gue dia yang gagal ditaklukkan oleh Belanda gak sih? Gagal ditaklukkan oleh Belanda satu. Yang kedua, ketika Jepang masuk, kepala Jepang dikoleksi. Iya, mereka itu suku pengoleksi kepala penjajah. Dan itu benar-benar digantung di ini ya. Terus mereka sambil ngobrol-ngobrol ngopi nih. Pas ngopi nanya, tadi berapa kepala? Oh 3, lu berapa kepala? 5. Gitu men. Terus berarti kan kalimat kata-kata netizen yang bilang kalau kita 350 tahun dijajah, berarti kan nggak berlaku untuk semua daerah dong. Iya. Sebenarnya tuh kita tuh nggak dijajah Belanda, kita tuh dijajah VOC. Oh iya. Karena VOC-nya tuh orang Belanda jadi kayak dijajah Belanda. Iya, sebenarnya kita tuh dijajah VOC. VOC itu PT ya. PT Pedagang ya? Pedagang. Iya. Ya kayak gitu, dan nenek moyang kita tuh bukan pelaut, nenek moyang kita tuh koruptor. Jadinya kayak yang dijajah. Karena sebenarnya Belanda tuh bayar. Iya Tapi tuh. kan di bupatinya nyangkut duitnya semua. Iya, itu jadi ada kayak tuh. Diperbudakin gitu. Iya, itu pembuatan jalan Pantura bukan sih? Jalan ini yang apa? Pantura lagi. Yang Sumedang tuh. Iya. Pokoknya jalan jalur Jawa dah. Iya, jalur sana. Jawa. Dikorupsi kan? Dikorupsi. Nenek moyang kita tuh seorang koruptor. Bukan pelaut ting. Yang pelaut siapa ya? Iya, pelaut benar. Ada cuman, ya? Iya, cuman ya bukan dijajah Belanda secara koloni banget gitu sebenarnya. Iya. Kita tuh dijajah sama VOC-nya, sama perusahaan, korporasi. Dan orang kitanya sendiri ada yang berbelok-belok. Mentalnya ya. kita memang mental koruptor, Pak. Memang udah bawaan itu makanya. Makanya korupsi nggak hilang-hilang soalnya memang nenek moyangku seorang. Yang nyiptain lagu siapa ntar marah loh. Ntar kita disomasi loh.
Bagian lagu di bip ya. Wah, gue belum siap nih somasi. Gue masih ada rambut. Soalnya kalau udah nggak ada rambut, gue siap di somasi. Botakin kita habisin ya Pak. Aduh, om, siap om. Maaf Om. Aduh. Dari buku yang lu baca, Nostradamus ini, yang paling serem menurut lu yang mana? Dia di sini ngebahas kiamat juga dok, sebenarnya. Di Tapi ending. ada lagi wabah besar. Wabah besar pandemi. Wabah pandemi lagi. Covid bukan? Apa setelah Covid? Jadi di situ dijelasin bahwa wabah besar yang kita anggap sudah kita tangani akan kembali lagi bigger, better, stronger katanya. Wabah besar yang udah ditangani banyak loh. Iya, Influenza, flu burung, benar. Covid. Ya dulu lagi kayak ada flu Spanyol, Covid, Ebola, Ebola, iya. ya kayak gitu. bakal balik lagi tuh. Iya, itu yang lumayan serem sih. Cuman ini juga yang deket-deket serem-serem tahu. Ya kayak yang keruntuhan finansial. Iya sih. Dan ya kita Iya. nggak usah ngeliat jauh-jauh dulu ya. Orang kalau perang mati udah kan. Kalau miskin hidup loh. Tapi miskin susah, makan susah, Makan susah. tidur susah. Dicengin orang-orang. Nggak ada kan semuanya miskin tuh. Oh berarti. iya, rata ya miskinnya ya? Lu miskin lu. Iya, Lu iya. juga anjing. Iya. Waduh. Berarti yang seremnya banyak, tapi kita nggak usah ngelihat terlalu jauh dulu karena yang deket-deket juga serem banget. Iya. Menurut gua. Nggak ada yang tahu. Emang lu yakin besok masih hidup? Tidak ada yang yakin. Serem men soalnya. Dari Negara kita, aduh kacau. Gua Iya. pusing kalau ngeliat. Udah lah intinya mah dekatkan diri sajalah, perbaiki diri bro, pantaskan diri aja udah. Gua nggak ngajak anxiety bareng-bareng gitu ya. Depresi udah ambil hikmahnya. Oh berarti kedepannya gua harus jadi orang yang lebih baik aja gitu.